Saya ingatkan untuk para oten, jangan ngamuk-ngamuk lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum ikhwan fillah. Setelah mereaksi beberapa pendeta yang ngamuk-ngamuk asbab mu'alafnya Jesslyn, seorang worshipnya sebuah gereja, sekarang saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk menulis sedikit. Apa sih yang menjadi asbab Jesslyn ini meninggalkan keyakinannya yang lama dan asbab apa pula dia memilih Islam? Sahabat, daripada kalian menonton terus video-video kesaksian yang disiarkan channel-channel sebelah yang penuh kebohongan, misal seperti channelnya Pendeta Manuk Bulu yang mengumbar kesaksian-kesaksian dusta sehingga menyeret pendeta satu ini masuk ke dalam lokap, atau channelnya MKC yang penuh dengan hujatan dan hinaan kepada Islam yang akhirnya membuat MKC dihajar oleh Jenderal Napoleon Bonaparte di dalam lokap, atau channelnya pendeta Saifuddin Ibrahim yang sedang DPO di Amerika, yang mukanya saja sudah seperti buaya yang kalau kita lihat udah nggak pernah sarapan bangkai ayam selama setahun, ikhwan fillah. Atau channel-channel pembenci Islam lainnya. Mending kita simak penjelasan cerdas dan logis mu'alaf kita yang satu ini. Yuk kita simak videonya. Nah, dengan banyaknya inputan itu, kemudian juga aktif di di gereja keyakinan sebelumnya gitu ya. Betul. Kenapa akhirnya tertarik memeluk Islam gitu? Saya sebenarnya pas awal-awalnya saya itu tidak langsung convert ke Islam ya, so I'm not literally dari Kristen kayak kemarin saya baru ke gereja terus hari saya pindah langsung masuk ke Islam. No, jadi it's stop gitu. Proses. Ada prosesnya, ada penstopan sekitar 3 tahun yang lalu itu saya stop berhenti, saya mau percaya datang ke gereja itu udah no more gitu loh. Alasannya apa? Saya karena iman saya sudah hilang saat itu. Saya sudah tidak lagi percaya teori-teori dan pengajaran karena terlalu banyak kontradiksi. Sebelum login ke Islam, Jesslyn sudah selama 3 tahun sudah tidak lagi percaya kepada agama yang lama, karena di sana banyak sekali kontradiksi yang dia dapatkan. Maksudnya nanya ini keraguan atau juga mungkin keingintahuan akan sesuatu itu kemudian mencari jawabannya searching atau we search, we also read our Bible, kita juga read Bible kita juga read renungan, kita juga menaikkan pendeta. When we can get answer ya, ketika kita akan dijawab saya akan tanyakan. Dan segera saya melihat pendeta ini cukup berpengetahuan nih, lihat dari cara khotbah dan teknik-tekniknya. Saya akan tanyakan, but it doesn't masuk ke jalan buntu gitu loh. Masuk ke jalan buntu di mana saya nanya A, jawabnya Z. Terus saya coba dalami lagi, jawabannya makin go away somewhere. Ya udahlah, saya berhenti nanya dan saya berhenti nyari. Karena semakin saya cari, semakin saya bingung. Dalam waktu yang lama itu, Jesslyn masih tetap mencari informasi-informasi tentang agamanya yang lalu. Dia masih bertanya ke pendeta-pendeta, tetapi yang dia dapat adalah semakin bingungnya dia. Berarti kan masuk Islam dari udah 2 bulan. Hampir sebulan. Hampir sebulan ya. Mungkin sebentar lagi akan merasakan ketika masuk Islam bahwa di lingkungan Islam tuh kritis banget. Iya. Hampir semua ditanyain dan harus ada jawabannya kan gitu. Betul. Tapi sebelum saya masuk Islam saya juga menanyakan hal yang sama. Jadi pas proses saya masuk Islam itu not short gitu loh. Saya tuh menanyakan karena saya udah mengkritisasi sebelumnya, saya salah ya. Because I didn't ask the right question. Maybe I didn't ask the right question. Habis itu that's why I didn't get the right answer. Atau saya kurang berusaha, saya cari kan. Jadi saya cari dulu sebelum saya masuk Islam. Saya coba cari. Saya coba tanyain ke orang-orang yang berbeda pertanyaan yang sama. They always same answer with the same answer gitu loh. Deskripsiannya tuh selalu sama. Ketuhanannya, pengajarannya, kenapanya, semuanya sama. Berarti kan they come from a very original source yang juga sama. Jadi pengajarannya betul kan. Very different kalau misalnya we ask Christian. Jawabannya akan beda-beda berdasarkan teori tergantung gerejanya. Betul, berdasarkan teori pengajaran gerejanya. Oh, begitu. Tapi sebaliknya, ketika dia mencari informasi tentang Islam, dia selalu mendapatkan jawaban yang sama. Bahkan ketika dia bertanya kepada orang yang berbeda-beda, dia akan selalu mendapatkan jawaban yang sama. Baik dari konsep ketuhanannya, ajarannya, dan sebagainya, semuanya sama. Sehingga dia mulai berpikir ini adalah sebuah hal yang benar. Karena semua seragam dan pasti pula bersumber dari sumber yang sama.
Sebaliknya, di agama dia sebelumnya ada banyak sekali kontradiksi-kontradiksi yang dia dapatkan. Nah, kemudian ketika setelah berjalan dengan pencarian, kemudian cari pola yang paling tepat gitu sampai kepada stoik tadi, kemudian kenapa kemudian Islam gitu? I hear it Ketemunya di mana? from Islamic debate. Jadi debat perbandingan agama Islam versus Kristen. Di YouTube. Di YouTube. Ada ya? Betul, di YouTube ada. Dan yang pertama kali putar-putar itu tuh saya di tempat tinggal saya itu memang sering diputar yang kayak gitu dengan bapak kosannya. Oh. Nah, bapak kosannya ini memang suka muter kayak gitu, lama-lama saya menarik juga ya kayaknya, because debate gitu loh. Siapa yang jadi pembicara waktu itu yang nonton di YouTube-nya? Banyak sih, and honestly, Zakir Naik. No, I didn't hear about Malah Zakir nggak Naiknya. dengar. Enggak. Itu pas akhir-akhir. Ah, kira-kira. Akhir-akhir saya udah mulai tahu Zakir Naik. Saya awal nggak tahu, Pak. Ahmad Didat, Lumayan. dengar nggak Ahmad Didat? No. Itu juga Tapi menarik. kalau Zakir Naik, yes. Tapi Dengar. itu pas middle ya, Iya. bukan pas awal. Pas awalnya saya denger yang kayak Handi Salabes, Bang Zuma, and then like Oh, Indonesia. Jonathan Nandar, yang Indonesia, Apology Indonesia Lapi dari itu, dan Kodon Ditan karena Chinese kan. Iya. Jadi saya penasaran kayak gimana. Dalam perjalanannya, dia mendapat informasi yang signifikan dari debat-debat yang disiarkan di YouTube. Masya Allah, memang akhir-akhir ini banyak dari debater-debater Muslim menyiarkan debat-debat mereka di YouTube. Dan sangat banyak kemudian orang-orang tersentuh hati dan pikirannya dari acara-acara debat tersebut. Dan kebetulan Jesslyn tinggal di sebuah kos yang bapak kosannya sering sekali menonton acara-acara debat tersebut. Sehingga pada suatu saat Jesslyn mendengarnya dan tertarik. Itu Tapi ya. sebenarnya yang dapat pahala jariah sekarang ini memang bapak kos sih kayaknya. Awalnya gara-gara dia puter itu kan, Iya. nggak sengaja gitu. Muter kita lewat pulang kan denger kan ada apa ini. Padahal awal-awal sih kita kayak ya udahlah terserah. Sebagai lah. seorang debater, dengar As a ada debater, acara, ada ada orang nyetel debat, konten debate. Terus ada debatnya agama kan, terus kayaknya tuh keren gitu loh. Gue Ada lagi pengucapan- nyari ini gitu kan. Iya, ada pengucapan kayak bahasa-bahasa Arabnya tuh keren, terus ada Yunaninya, ada ininya. Terus saya keren lama saya dengerin juga, saya ngetemin juga pertama sejam, 2 jam, 3 jam, lama kebablasan setiap hari diputerin kan. Nah, di situ tuh saya mendapatkan pengetahuan kristologi yang jauh lebih mendalam. Dan lucunya a lot of it come from Islamic side. Jadi bukan dari sisi kayak from the Christian side. Christian side tuh lebih banyak seperti membaca ayat dan lain-lainnya. Kadang tuh di Christian side-nya lucunya begini. Kan saya maksudnya saya udah pro ke bagian Christian because I'm a Christian, right? I was a Christian. Tapi kok sampai pembelaan ke akhir-akhirnya bagian ketuhanannya udah mulai ngalah. Maksud saya gini, kita kan iman nih. Saya aja udah nggak percaya ada Tuhan. Kalau mau saya taruhin iman dan Jesus, saya tetap pilih Jesus gimana pun juga. Nggak usah malu, itu Tuhan kita. Iman kepercayaan kita dites ketika kita ditanyakan dengan dikte, kan? Kita harus percaya dong. Tegar tengkuk, nggak peduli ada gimana pun juga. Tapi mereka jadinya makin lama makin down. Makin gak pernah jawab, makin hilang. Terus lucunya udah bagian suruh baca ayat dan baca Alkitab kita sampai takut. Di dalam debat-debat itu dia mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang kristologi. Anehnya pengetahuan tentang kristologi yang dia banyak dapatkan itu malah dari pihak debater Muslim, bukan dari pihak debater Kristen. Ya, kita tahu biasanya dari pihak sebelah. Kalau berdebat banyak asumsi daripada data yang mereka bawa. Coba nggak nyari weaknessnya Islam Yes. atau cracknya Islam gitu, yang bisa kamu debatein gitu misalnya. Oh ya jelas dong. Saya kan di posisi Kristen. Saya kan maunya Islam yang kalah kan. Ya mestinya saya dukung yang menang dong. Salah atau benar pun saya harus menang. Tapi di Islam sangat hard to crack karena begini. Data mereka terikat dengan data yang lain yang bisa dikonfirmasi oleh data lagi. Jadi kalaupun dalil dan asumsinya jatuh atau hipotesisnya jatuh, datanya sendiri itu tidak bisa di-crack. Karena itu kalau kita ngerubah datanya mesti data dari mana-mana semua. Karena nggak bisa Relate kalau semuanya. ada data merelate ke data dan ikat ke data. Apalagi ditambah dengan dalil dan asumsi, itu tuh istilahnya kalau defense systemnya itu tuh complete gitu loh. Itu tuh berlapis-lapis. Even if I can search for a loophole for a crack, aku akan kena stuck di bagian dimana data itu protecting each other. Nah itu tuh kita nggak bisa ngelawan. Dia sangat kagum kalau kita perhatikan, di mana dia mengatakan bahwa debater Islam itu senantiasa menyuguhkan data dalam setiap debat mereka. Dan data mereka itu saling terikat satu sama lain, sehingga sangat sulit dipatahkan oleh lawan debat mereka.
luar biasa memang. Bahkan ada data juga yang di kitab agama yang berbeda gitu, ada datanya juga. Iya gitu loh. Dan misalnya penjelasan kitab dan agamanya dan begini, yang paling nggak bisa kekrak yang pertama nih, the first defense of Islam yang nggak bisa kekrak adalah logiknya. Logiknya itu very almost perfect gitu loh. Dari debat-debat Islam yang paling tidak bisa dihancurkan oleh lawan debat mereka adalah Islam itu logikanya sangat sempurna. Sahabat, itulah sebenarnya agama Islam, agama yang paling logis. Bagi orang-orang yang memakai logika, apapun yang kita dapatkan dalam Islam, semuanya bisa kita masukkan ke dalam akal dan pikiran kita. Kecuali akal dan pikiran kita itu sudah tidak berfungsi lagi. Seperti akal dan pikirannya MKC misalnya ya. Tapi menariknya begini memang teman-teman semua ya, bahwa Quran ini udah 1400 tahun, ini ayat suci yang satu hurufnya pun ketika coba diganti aja ketahuan. Satu hurufnya A dan diganti U diganti itu diganti aja ketahuan. Karena apa? Karena yang ngapal itu hampir seluruh dunia. Jadi satu aja yang berbeda ketahuan. Dan ibaratnya jika pun ada Doraemon menghisap semua kitab suci di dunia, yang ada 10 sampai 15 menit berikutnya yang ada Quran. Kenapa? Yang hafal jutaan dan gak berbeda. Iya. Jadi betul. Ketika kemudian ada orang datang dengan hadis atau hadis palsu sekalipun, orang tahu itu palsu. Kita kan datang ada hadis ini gini. Yang ngomong siapa hadisnya, orangnya gimana, riwayatnya apa, sanadnya apa. Itu diurut semua tuh, karena nggak semuanya bisa bicara hadis kan. Iya. Ini jadi ada historinya, kalau dibuka itu historinya tuh lengkap gitu loh. Lengkap, ujungnya siapa, ini sanadnya ke siapa, ini sanadnya apa gitu. Dan nggak bisa dipotong. Jadi ketika misalnya dipotong orang ini, ujung sana tahu, ini ujungnya ke sana. Gitu. Nah, makanya memang ibaratnya kalau sudah pernah ada cracknya, pasti sudah banyak yang buat gitu cracknya. Benar sekali ikhwan fillah, Al-Quran tidak akan pernah bisa diutak-atik, bahkan saya katakan Raja Iblis pun tidak akan sanggup melakukannya. Di samping Al-Quran itu berada di dalam hafalan setiap kaum muslimin, Al-Quran itu juga mendapatkan garansi keutuhannya dari Sang Khalik yang menurunkan Al-Quran itu sendiri. Beda dengan kitab-kitab yang lain, nggak ada garansi apapun. Makanya banyak versi-versinya. Dan again, karakter besar dari perbandingan agama kalau misalnya Islam versus Christian adalah by the end of the time, Christian, buku yang kita pegang, Alkitab itu terjemahan yang diterjemahkan ratusan kali. Iya. Saya as a translator, I know. Kalau kita ambil data terjemahan, pasti ada nggak benernya. Iya. Karena kita akan melewati doktrin penerjemah yang sudah memegang kitab ini. Iya. Dari yang awalnya dari terjemahan. Masalahnya adalah Al-Quran itu sebenarnya ada bahasa aslinya. Iya, karena itu susahnya. Karena dalam bahasa asli misalnya kayak gini ya, dalam kita kayak mentranslatekan bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Nih, saya tahu cara translate untuk memberitahu supaya kita bisa berkomunikasi, supaya kita bisa mengerti konteks dari Mandarin ini. Tapi karena saya tahu cara sebutin Mandarin ini, saya tahu nih, saya ngerti ini dari ujung sampai ujungnya artinya apa secara mendalam yang mungkin Anda belum tahu. Nah, itu juga saat kalau kita megang Al-Quran, kita ada bahasa aslinya. Pasti ada bahasa asli yang tidak terjemahkan 100%. Karena ada itu namanya feel of the language. Bagi orang yang mempelajari literatur, mereka akan mengerti bahwa bagaimana caranya untuk mengetahui semuanya itu kenapa harus belajar bahasa asli. Karena beda, terjemahan itu hanya membantu biar orang paham aja. Biar orang paham. Tapi kamu paham nggak? Kemungkinan enggak. Kemungkinan kamu tetap harus belajar bahasa aslinya karena tidak bisa dipahami kecuali kamu sambungin dengan logiknya sendiri. Nah, itu yang paling susah di-crack gitu. Iya. Keabsahan kitabnya kita dan keabsahan kitabnya mereka sudah pasti kita tidak terlalu, karena kita terjemahan. By the end of the time it's a translator gitu lah yang mengerjakan itu. Dan translator dan kayak gini udah pindah tangan dari 100 translator itu. Kata dari kayak gini, bukan cuma berubah dari U jadi E, I, O. Itu bisa berubah semuanya. Kelemahan kaum sebelah adalah mereka hanya pegang terjemahan, di mana terjemahan itu sudah diterjemahkan ratusan kali. Tidak begitu halnya dengan Al-Quran. Al-Quran selalu ada bahasa aslinya, jadi sangat susah untuk di-crack oleh lawan debat. Ya mungkin sebagai logik ya pernah ada ya apa acara kuis, kata berkait misalnya gitu kan. 5 orang nih, yang depan dibisikin, ujungnya pasti salah. Betul. Ujungnya pasti beda penyampaiannya, karena udah lewat beda. Banyak otak. Bener, saringannya beda-beda. Tapi ketika kemudian 5 orang ini dibisikin dengan satu tulisan nih, tulisannya tetap dipegang, dia dibisikin. Tapi tulisannya dipegang. Dia bisikin nih tulisannya. Di ujung akan sama. Betul. Karena tulisannya nggak berubah dari ujung. Betul.
Ya. Saya juga pernah memainkan permainan kata berkait seperti ini. Hasilnya meleset jauh dari pesan yang disampaikan oleh orang pertama kepada orang seterusnya. Benar, alasannya karena mereka tidak pernah memegang teks aslinya. Begitulah ibarat kitab yang ada di tangan kaum sebelah, ikhwan fillah. Nggak begitu halnya dengan Al-Quran. Teks aslinya selalu menyertai. Jadi kalau ada kekeliruan pada orang yang menyampaikannya, selalu saja kekeliruan itu bisa langsung terkoreksi dengan teks aslinya yang selalu ada. Waduh, ini menarik ya. Setelah kemudian belajar, kemudian tertarik gitu, terus kemana saat itu? Ada orang yang dituju atau ditanyakan nggak saat itu kemudian? Setelah akhirnya tertarik pengen tahu lebih gitu? Saya pengen tahu lebih. Saya cari sendiri. I keep asking, I keep reading scripture kayak yang paling gampang pakai aja Google itu, tinggal dicari kan. Kita mau cari bagian apa yang kita ngerti. Nah, saya cari semua di situ. Sampai saya pakem, baru saya cari Mu'alaf Center. Kemudian Jesslyn terus mencari informasi tambahan tentang Islam, termasuk searching di internet dan sebagainya. Akhirnya setelah mantap, beliau mendatangi Mu'alaf Center untuk bersyahadat. Allahu Akbar. Semoga semakin banyak orang-orang tercerdaskan dan mendapat kebenaran. Ya ikhwan fillah, saya ingatkan untuk para oten, jangan ngamuk-ngamuk lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.